Bendera merah putih digagas oleh seorang Habib. Menggagas bendera merah putih Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Lambang negara Indonesia Garuda ini juga dibuat oleh seorang Habib. Yang merancang lambang Garuda Indonesia siapa? Habib Hamid Al-Gadri. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang Habib dan masih termasuk kakeknya Habib Rizik. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Kalau nggak ada para habaib datang ke Indonesia, sampai sekarang kita ini nggak bakalan kenal Islam. Kalau nggak ada para habaib yang datang ke Indonesia, sampai sekarang kita nggak bakal kenal Islam. Kon lapo sih Har? Lapo Har? Jawabmu lapo cuk, delok-delok cuk. Ya cuk melebu dek kene raimu. Lah kon kenapa sama temen kon kok ngomongnya begitu sih? Apa andilnya itu londo-londo ireng itu? Londo-londo hitam itu? Halo warga 62 sekalian, kali ini gue tertarik membahas beberapa narasi sejarah yang pernah diucapin sama kedua Habib tersebut. Yang akhir-akhir ini narasi sejarah kedua Habib itu ramai menjadi perbincangan. Di sini gue akan mengkritisi narasi sejarah mereka berdasarkan sumber-sumber yang bisa gue akses. Dan tanpa kelamaan, ayo langsung aja kita kritisi. Warga 62 sekalian, ada seorang Habib berambut pirang yang beliau ini pernah ngomong kalau bendera merah putih itu digagas sama seorang Habib. Tapi apakah benar seperti itu? Jadi setelah gua mencari sumber-sumber yang ada, ini malah dapat penjelasan lain nih. Bahwa simbol merah putih sendiri itu emang udah sejak lama ada dan punya akar historis sama kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu. Kalian bisa cek sendiri di bukunya Muhammad Yamin yang berjudul 6000 tahun Sang Merah Putih. Jadi di buku itu Yamin itu udah ngejelasin panjang lebar bagaimana warna merah dan putih itu udah banyak dipakai dari dulu. Seperti di kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam. Bahkan pas perang Diponegoro itu udah ada loh bendera berwarna merah dan putih itu. Terus ini nggak hanya di zaman kerajaan Nusantara aja, di zaman kontemporer ini juga ternyata udah ada nih. Jadi warna bendera merah putih itu juga udah muncul pas waktu itu. Pertama tahun 1922 ini ada bendera merah putih yang ada simbol kepala kerbaunya di situ, yang mana ini dikibarkan sama Perhimpunan Indonesia di Eropa. Terus selanjutnya tahun 1927 ini ada bendera merah putih yang ada kepala bantengnya. Ini dikibarin sama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Terus selanjutnya tahun 1928 itu juga ada bendera merah putih yang dikibarkan saat Kongres Pemuda kedua itu di Jakarta. Yang mana di kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya di tahun 1933 ini ada bendera merah putih dengan ada gambar banteng full di situ. Itu dikibarkan di Partindo di Surabaya. Terus tahun 1944 ini ada pembentukan panitia bendera merah putih yang mana panitia itu diketuai sama Ki Hajar Dewantara. Dan pas tahun 1945 ini barulah bendera merah putih itu dikibarkan ketika setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi masalah bendera merah putih ini kalau kita merujuk Muhammad Yamin, yang jelas ya dia ini kan termasuk pelaku sejarah di zaman itu. Yamin itu ngomong kalau sang saka merah putih, yang mana sang saka ini berasal dari kata pusaka, yang mana pusaka ini adalah sebagai benda warisan turun-temurun yang dimuliakan. Jadi ya akar historis bendera merah putih ini ya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan besar Nusantara zaman dulu sampai zaman Indonesia kontemporer. Nah di sini ini gue nggak tahu nih si Habib berambut pirang itu ngomong kalau bendera merah putih itu digagas sama seorang Habib itu apa dasarnya, gue itu nggak tahu. Warga 62 sekalian, selanjutnya ini tentang lambang burung Garuda, lambang negara Indonesia. Apakah benar yang menciptakan adalah seorang Habib? Sebagaimana yang disampaikan sama seorang Habib berambut pirang. Jadi di sini pertama-tama kita harus akui dulu di sini bahwa Sultan Hamid Al-Qadri adalah orang yang berjasa di dalam pembuatan desain awal lambang tersebut. Kenapa gue sebut sebagai orang pertama pembuat desain awal lambang Garuda? Ya karena lambang Garuda yang sekarang kita bisa lihat di pajangan dinding-dinding itu bukanlah satu-satunya jasa Sultan Hamid doang. Ini jasanya gotong royong di sini, sumbangan pemikiran banyak pihak.
Dan lambang Garuda itu emang udah memiliki sejarah dalam peradaban di Nusantara zaman dulu. Jadi ya tidak full Sultan Hamid semua itu. Alasan pertama, jadi kalau kita mau melihat historis penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia ini udah memiliki akar dalam tradisi dan mitologi Hindu-Buddha yang mana ini berkembang di Nusantara. Terus apa buktinya? Buktinya adalah lambang Garuda sendiri itu kan terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang mana arca ini ditemukan sekitar tahun 1847 sebagaimana yang diungkapkan oleh Bambang Eryudawan, salah satu tim ahli cagar budaya nasional. Jadi penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara ini memang udah berakar ya dari tradisi Nusantara. Itu ya tidak pure murni dari Sultan Hamid. Terus alasan kedua, ini jadi dalam proses perancangan lambang negara burung Garuda itu sebenarnya kan waktu itu ada 2 gambar yang masuk dalam kandidat pemilihan menjadi lambang negara. Pertama itu ada gambarnya Sultan Hamid, yang kedua itu ada gambarnya Muhammad Yamin. Tapi waktu itu gambar yang diterima itu gambar Garudanya Sultan Hamid. Karena apa? Karena gambarnya Muhammad Yamin itu ada gambar sinar mataharinya, yang mana gambar sinar matahari itu dianggap sebagai simbol-simbol itu ya masih ada nuansa Jepang di situ. Terus ketika gambarnya Sultan Hamid udah diterima juga, itu kan juga masih dapat kritikan dan masukan untuk dirubah. Salah satunya pertama itu dari Partai Masyumi. Masyumi itu waktu itu ya juga mengkritik gambar Garudanya Sultan Hamid. Masyumi itu mengajukan keberatan karena gambar Garudanya Sultan Hamid itu sangat mengandung mitologis. Karena pada gambar burung Garudanya ini dengan tangan dan bahu manusia, yang mana itu lagi megang perisai. Akhirnya kan sama Sultan Hamid itu juga dirubah lagi. Tapi ya terus terakhir itu juga sama Soekarno itu juga menyuruh untuk merubah beberapa hal lagi dalam desain gambarnya Sultan Hamid. Ini sebagai penyempurnaannya, seperti penambahan jambul yang tadinya gundul tuh Garuda. Terus juga ada perubahan di posisi cakarnya Garuda itu. Jadi di sini emang lambang burung Garuda itu yang desain awalnya itu ya emang Sultan Hamid, harus kita akui itu. Tapi untuk jadi seperti apa yang kita lihat sekarang, ini juga ada jasanya orang-orang lain. Ini selain Sultan Hamid itu. Jadi clear ya. Warga 62 sekalian, selanjutnya ini terkait Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan asal Minangkabau yang menjadi salah satu ikon di dalam perang Padri melawan Belanda. Yang kata temennya Habib berambut pirang itu, Imam Bonjol itu adalah seorang Habib bernama Habib Muhammad Syahabuddin, yang mana beliau itu bermarga bin Syahab dan masih termasuk kakeknya Habibana Rizik. Apakah betul? Jadi pertama-tama yang kita perlu tahu dulu di sini adalah bahwa memang Imam Bonjol ini sebenarnya punya beberapa nama atau gelar, yaitu Muhammad Syahab, Peto Syarif, Malin Basa, dan yang terakhir ya Tuanku Imam Bonjol itu. Jadi sebenarnya ya nggak salah juga kalau temannya Habib berambut pirang itu nyebut kalau Tuanku Imam Bonjol ya Habib Muhammad Syahabuddin, ya nggak salah. Cuma ya kenapa harus ditambah-tambahin kalau Imam Bonjol itu marganya bin Syahab dan masih termasuk kakeknya Habib Rizik juga? Kan sampai nggak habis pikir gua di sini. Yang kedua, Imam Bonjol yang lahir tahun 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Yang bapaknya beliau ini bernama Khotib Rajamuddin dan ibunya bernama Hamatun. Ini gua belum menemukan sumber-sumber yang jelas yang menyebutkan kalau silsilahnya Imam Bonjol itu bersambung ke Nabi Muhammad. Gua cuma menemukan nama kakeknya dari garis ayah itu yang bernama Tuanku Bandaharo. Mungkin kalian yang merasa orang Minangkabau dan masih termasuk cucunya Tuanku Imam Bonjol, atau bahkan kalian itu punya catatan silsilahnya beliau, ya kalian bisalah bantu di up ya biar jelas siapa itu beliau. Dan pada akhirnya walaupun Imam Bonjol itu punya nama kecil Muhammad Syahab, bukan berarti beliau itu adalah Habib Syahabuddin bermarga bin Syahab. Walaupun di sisi lain juga ada sumber yang menjelaskan kalau dia itu adalah keturunan Raja Pagaruyung yang juga bernasab kepada Nabi. Tapi ya gue belum bisa menyimpulkan kebenaran itu.
Warga 62 sekalian, pernyataan paling kontroversi dari si Habib berambut pirang itu adalah, kalau nggak ada para habaib datang ke Indonesia, sampai sekarang kita nggak bakal kenal Islam. Di sini nih, gue ini mau menjawab ya, gimana ya? Padahal para habaib aja datang ke sini itu kan di abad berapa gitu. Tapi ya coba kalian ajalah yang bantu gue menjawab ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, menurut kalian itu gimana. Dan yang mau gue jelasin di bagian ini adalah bahwa sebenarnya narasi-narasi sejarah yang kontroversi, klaim-klaim sejarah yang nggak pas ini ya hanya dilakukan oleh oknum-oknum habaib saja, hanya segelintir, dan tidak semuanya habib begitu. Jadi ya jangan juga karena oknum-oknum yang bahasa kasarnya itu ya agak ngawur itu kalian jadi benci kepada semua habaib yang ada. Karena kita dan mereka juga kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Terlepas dari gejolak isu nasab para habaib sekarang yang entah akhirnya bakalan gimana, gue pribadi ya sebenarnya juga udah nggak peduli akhirnya. Mau ada cucu nabi kek, mau nggak ada cucu nabi kek, ya gue udah nggak peduli lah. Ya karena gue hanya akan menghormati manusia itu ya berdasarkan ilmunya dia, berdasarkan dedikasi, kebermanfaatan dia terhadap kemanusiaan. Lagian pada kenyataannya ini kan gak cuma oknum-oknum habib aja yang suka jual agama, jual nasab, membangga-banggakan keturunan. Ada juga tuh oknum-oknum kiai, gus, ustadz yang begitu, itu kan ada juga. Di sini ini emang sebenarnya gue sangat berharap sekali melalui berbagai kekisruhan yang terjadi atas nama agama ini ya sudah saatnya kita semua ini lepas dari belenggu-belenggu seperti itu. Agama dikapitalisasi, ayat-ayat Tuhan diperjualbelikan. Itu sih poin utama yang mau gue sampaikan. Mungkin dari gue cukup sekian aja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya.